Kisah singkat Nabi Musa yang tertuang di dalam Al-Quran. Terlebih dahulu saya bacakan ayat suci Al-Quran yang ada kisah Nabi Musa ini. Sudah tertuang di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم, yang artinya maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan tersusul. Lalu dia Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain, dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya. Kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain. Sungguh pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha perkasa, maha penyayang. Dari ayat Al-Quran yang saya bacakan sekaligus arti Al-Quran yang saya bacakan barusan, bahwasannya diambil kesimpulan ketika itu Raja Fir'aun yang beserta pengikutnya yang menentang atau tidak terima tentang kebenaran yang ada, tentang wahyu yang disampaikan oleh Nabi Musa. Lalu Raja Fir'aun mengejar Nabi Musa beserta pengikut-pengikutnya untuk dibunuh semuanya. Akhirnya ketika dikejar, Nabi Musa lari. Ketika dikejar tersebut, pengikutnya Nabi Musa, karena mereka lari bersama bala tentaranya, akhirnya lari. Ketika lari tersebut ada lautan, yang mana lautan tersebut pengikutnya Nabi Musa berkata, sesungguhnya sekarang saya ini akan tersusul oleh pengikutnya Raja Fir'aun, kata pengikut Nabi Musa. Lalu Nabi Musa berkata, tidak akan tersusul, sesungguhnya Allah bersamaku, tenanglah. Ketika itu datanglah wahyu yang dikenal dengan mukjizatnya Nabi Musa, dapat membelah lautan. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk meletakkan tongkatnya ke dasar lautan tersebut. Ketika tongkatnya dipukulkan ke lautan tersebut, ke dasar lautan, maka ada kejadian yang sangat aneh. Lautan tersebut, Masya Allah, terbelah menjadi dua, sehingga dengan belahan tersebut Nabi Musa dan pengikutnya dapat melintasi lautan yang sangat dalam. Seketika itu juga melintasi semuanya sampai ke pinggir. Ketika nyampe ke pinggir, Raja Fir'aun dan pengikutnya masih ada di tengah yang mau menyusul Nabi Musa tersebut. Apa yang terjadi ketika Nabi Musa sudah melintasi? Rupanya oleh Allah
Raja Fir'aun beserta pengikutnya ditenggelamkan dalam lautan, sehingga mereka semua mati dalam keadaan kafir semua. Yakni yang dapat diambil hikmah dari kisah ini bahwasanya segala sesuatu itu mudah bagi Allah. Kalau segala sesuatu itu sangat mudah bagi Allah, yang menurut bagi kita itu sulit. Contohnya Allah dapat membelah lautan yang dimukjizatkan kepada atau diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan sesungguhnya Allah itu maha perkasa dan maha penyayang, seperti itu. Jadi ini merupakan kisah tempo dulu, dan semoga kita ini dijadikan bahan pelajaran bahwasanya Allah maha kuasa dan maha penyayang, dan Allah maha segala-galanya yang tidak bisa dilakukan oleh kita semua ini sebagai makhluknya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kita belajar dari kisah Nabi Musa bahwasanya Allah bisa memberikan jalan, bisa memberikan petunjuk, bisa memberikan segala-galanya kalau kita sudah dekat kepada Allah. Contohnya Nabi Musa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like, subscribe, and tanda loncengnya.